Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik anak-anak atau adik-adik siswa dan siswi kelas 4, seperti biasa Bapak ingin mengetahui dulu kabar kalian. Bagaimana kabarnya nak? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran fikih ibadah. Pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga tentang sholat duha. Silakan disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Kita akan masuk ke halaman yang ke-75, dibuka bukunya. Ya, jadi Bapak harap setelah pembelajaran ini kalian mengetahui atau pengertian dari sholat duha dan juga kalian mengetahui tentang jumlah rakaat sholat duha. Nah, itu saja yang akan kita pelajari pada hari ini ya, tentang pengertian dari sholat duha dan juga hukumnya, kemudian tentang rakaatnya. Nah, silakan buka bukunya halaman 75 dan tak lupa kalian berdoa ketika ingin belajar agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya perhatikan adik-adik, anak-anak siswa dan siswi kelas 4, bahwa mengerjakan sholat duha sangat besar balasannya. Ya, tidak hanya pahala di akhirat, tetapi kebaikan di dunia juga akan didapatkan oleh orang yang mengerjakannya, yaitu mengerjakan sholat duha. Ya, pasti kalian ya Pak, ada yang pernah atau ada yang belum pernah sama sekali mengerjakan sholat duha. Maka perhatikan pada pembelajaran hari ini ya, apa sih yang dimaksud dengan sholat duha itu, hukumnya bagaimana, dan rakaatnya berapa. Nah, pengertian dari sholat duha ya, sholat duha adalah sholat 2 rakaat. Sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Ya, Bapak ulang, yang dimaksud dengan sholat duha, jadi sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu sejak terbitnya matahari. Yaitu waktu duha sendiri dimulai sejak terbitnya matahari, kira-kira ketika matahari berada sekitar 1 penggalan hingga sebelum matahari tergelincir, tanda masuknya waktu sholat zuhur. Ya, jadi boleh kalian melakukannya di awal ya, ketika matahari sekitaran 1 penggalan, dan waktunya hingga sebelum matahari tergelincir, tanda masuknya waktu sholat zuhur. Itu. Kemudian tentang hukumnya, sholat duha hukumnya sunnah. Ya, sholat duha hukumnya sunnah. Artinya kita dianjurkan untuk mengerjakannya dan akan diganjar dengan pahala bagi yang mengerjakan sholat duha. Bagaimana bagi yang tidak? Ya, tidak akan mendapatkan pahala. Maka seseorang yang ya mengerjakan sholat duha maka akan diganjar dengan pahala. Ya, kalaupun kita tidak dapat mengerjakannya, kita tidaklah dianggap berdosa. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sholat duha ini. Kana nabiyyu yusalli duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha. Ya. Ada kalanya Rasulullah rutin mengerjakan sholat duha sehingga kami mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan ada kalanya pula Rasulullah meninggalkan sholat duha sehingga kami mengira bahwa beliau tidak mengerjakannya. Hasan, riwayat At-Tirmizi. Jadi hadis di atas yang barusan Bapak bacakan ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW berusaha menjaga
pelaksanaan sholat duha. Ya, namun ada kalanya beliau tidak mengerjakannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat duha itu bukan termasuk sholat wajib. Ya, Rasulullah berusaha menjaga pelaksanaan sholat duha. Ya, ada kalanya beliau mengerjakan, berarti ada kalanya beliau juga ya tidak mengerjakan sholat duha. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat duha itu bukan termasuk sholat wajib. Tetapi ketika kita mengerjakannya berarti kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berusaha menjaga sholat duha. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya tentang rakaat sholat duha. Ya, sholat duha boleh dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Nah, boleh juga dikerjakan 4, 6 atau 8. Ya. Bapak ulang, sholat duha boleh dikerjakan 2 rakaat, boleh juga dikerjakan 4, 6, 8 atau paling banyak 12 rakaat dengan melakukan salam pada tiap 2 rakaatnya. Nah, salat duha dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu mengenai tentang rakaat salat duha. Ya, boleh dikerjakan 2, boleh dikerjakan 4, 8 atau paling banyak 12 rakaat dengan melakukan salam pada tiap 2 rakaatnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang sholat duha, ya, pengertiannya, hukumnya, dan juga rakaatnya. Untuk waktu sholat duha dan keutamaan sholat duha, Bapak akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, Bapak cukupkan sampai di sini ya untuk pembelajarannya. Tadi tentang apa, Nak? Nah, tentang pengertian sholat duha, hukumnya, dan juga rakaatnya. Insya Allah untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, kalian cukup simak, dengarkan baik-baik videonya dari awal hingga akhir dan dipahami. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugas, cukup tadi apa yang Bapak sampaikan didengarkan, disimak, dan dipahami. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.